Halo semuanya, pada kesempatan video kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 7, etika penyiaran televisi dan radio, serta bab 8, etika komunikasi digital dan media sosial. Tapi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok dulu. Yang pertama ada Naila Fatin, yang kedua ada Akmal Altafikar, yang ketiga ada Devia Agustin, yang keempat ada Kania Nanita, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rebecca Aurelia Slaban. Langsung masuk saja ke penjelasan etika penyiaran televisi dan radio. Jadi TV dan radio pakai yang namanya itu frekuensi publik, gelombang udaranya milik kita semua. Nah, karena itu tuh semuanya yang ditayangkan tuh harus dipertanggungjawabkan, bukan soal rating aja. Di dalam buku ini terdapat pedoman perilaku penyiaran yang berisikan larangan konten, sara, perlindungan privasi, sampai netralitas politik. Lalu yang kedua ada di buku ini mengenai SPS, standar program siaran. Ini tuh merupakan aturan teknisnya di mana ada logo P, A, R, D, S, U sebagai contoh, yaitu R yaitu remaja dan hanya boleh ditontonkan oleh remaja saja. Dan logo ini tuh bukan hanya hiasan aja, tapi bentuk perlindungan buat anak-anak. Karena program dewasa pun cuman boleh tayang di jam 10 malam sampai 3 dini hari. Selanjutnya di bab ini juga membahas mengenai pembawa acara. Jadi host itu tuh gak sesimpel yang kelihatannya aja. Pembawa acara ini harus netral, tenang, dan gak boleh jadiin sensasi sebagai tujuan utama. Nah, di sini di dalam buku juga ada studi kasus soal poverty porn, di mana ada reality show yang programnya itu terlalu mengekspos penderitaan orang miskin hanya demi rating. Niatnya itu bantu, tapi justru merendahkan martabat orang. KPA pun juga bisa ngasih soal sanksi kasus tersebut. Intinya, media yang baik itu bukan cuma soal menghibur aja, tapi juga memanusiakan manusia. Pada bab 8 ini dibahas mengenai etika komunikasi digital dan juga media sosial yang sangat penting di era teknologi saat ini. Bab ini juga menekankan bahwa ruang digital tetap memerlukan etika, kesopanan, dan juga tanggung jawab dalam berkomunikasi. Materi yang dibahas meliputi netiquette atau etika berinternet, pentingnya menghormati hak cipta saat berbagi konten, serta kesadaran dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai tantangan komunikasi digital seperti cyberbullying, hate speech, dan juga penyebaran hoax, lalu pembunuhan karakter yang dapat memberikan dampak nyata bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengguna media sosial dituntut untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan bijak sebelum menyebarkannya. Secara keseluruhan, bab 8 ini mengajarkan bahwa literasi digital harus diimbangi dengan etika agar tercipta lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dari bab 7 dan bab 8 dari buku ini. Yang pertama itu ada di bab 7, yang menjelaskan tentang etika penyiaran televisi dan radio. Bab ini menurut kita bab ini sangat aplikatif karena membahas aturan hukum nyata di Indonesia seperti P3 atau kepanjangannya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran, dan juga SPS atau Standar Program Siaran. Nah, selain itu ada juga ditampilkan juga analisis kasus real atau kasus konkret tentang batasan program talk show hingga reality show agar kita lebih paham cara menjaga martabat manusia di depan kamera. Nah, selanjutnya ada di kelebihan bab 8 yang menjelaskan tentang etika komunikasi digital dan media sosial. Di bab 8 ini kelebihan utamanya itu materinya sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang sebagai digital citizen. Makanya bab ini juga secara tajam membedah psikologi netizen lewat konsep netiquette atau mitigasi perilaku toksik seperti cyberbullying dan cancel culture hingga literasi perlindungan hak cipta di era digital. Kekurangan buku ini khususnya pada bab yang kami bahas yaitu bab 7 dan 8 yaitu relatif minim dalam penyajian studi kasus yang relatif dengan kejadian masa kini, di mana generasi muda pada masa sekarang pasti sangat lebih paham dan lebih tertarik membacanya ketika banyak studi kasus yang cukup relate. Dengan penambahan studi kasus ini, materi akan lebih aplikatif dan pembaca juga akan lebih mudah dalam memahaminya. Dan di sini saya akan memaparkan hasil dari temuan kami terhadap bab 7 dan bab 8. Nah, setelah mempelajari bab 7 dan juga bab 8, kami itu memahami bahwa etika adalah hal yang sangat penting dalam setiap bentuk komunikasi. Nah, di bab 7 ini, kami belajar bahwa media penyiaran seperti televisi dan juga radio memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat karena menggunakan frekuensi publik. Nah, karena itu setiap konten yang disiarkan oleh mereka harus memperhatikan nilai dan juga etika, kualitas informasi, dan juga penghormatan terhadap martabat dari manusia itu sendiri. Nah, kalau untuk di bab 8, kita memahami pentingnya nilai etika dalam komunikasi digital. Jadi contohnya itu kayak menerapkan netiquette, menghargai hak cipta, dan juga menjaga privasi. Nah, kami juga memahami bahwa cyberbullying
hate speech dan juga penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memberikan dampak yang sangat merugikan untuk masyarakat dan juga media itu sendiri. Jadi dari kedua bab ini mengajarkan kita bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar, empati dan juga kesadaran yang etis. Jadi komunikasinya itu agar bisa memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.